Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fadilah sebagai moderator dari kelompok 9 yang berjudul Media Audiovisual. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Saya penyaji pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang media visual atau yang disebut dengan media audiovisual. Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Omer Hamalik, media adalah teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran sekolah. Dan dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemajuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Saya sebagai penyaji kedua ingin memperjelas apa itu fungsi audiovisual. Pada mulanya, media hanya berfungsi sebagai alat bantu yang memperlancar dan mempertinggi proses belajar mengajar. Alat bantu tersebut dapat memberikan pengalaman yang mendorong motivasi untuk belajar. Nah, ada beberapa fungsi dan juga peran untuk audiovisual tersebut, yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu melalui media pembelajaran. Dan yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran lebih tepat. Dan saya juga ingin menjelaskan apa itu ciri-ciri media audiovisual. Teknologi audiovisual cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan mesin-mesin mekanik dan elektronik. Visual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Ada pula karakteristik audiovisual tersebut, yaitu mereka biasanya bersifat linear. Mereka biasanya bersifat menyajikan visual yang dinamis. Mereka juga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, dan juga merupakan representasi fisik dari gagasan detail atau gagasan abstrak. Baik, saya kembalikan ke moderator. Bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar, batang, buah, daun, dan bunga. Akar. Akar adalah bagian penting pada tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Akar berfungsi untuk, yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Jenis-jenis akar. Berdasarkan bentuknya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar khusus. Akar itu mempunyai sifat dan kegunaan khusus. Beberapa akar khusus itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, akar gantung pada pohon beringin. Yang kedua, akar pelekat pada pohon sirih. Yang ketiga, akar tunjang pada pohon pandan. Dan yang terakhir, akar napas pada pohon bakau. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kegunaan batang yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Kemudian sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Jenis-jenis batang ada 3, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang.
Fungsi dan kegunaan daun adalah yang pertama untuk melakukan pernapasan, yang kedua tempat pembuatan makanan, dan Kesimpulan, dalam upaya mencapai suatu proses pembelajaran yang baik, kita memerlukan suatu media atau alat yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. 1. Media visual tidak diproyeksikan, misalnya gambar mati, ilustrasi, karikatur, poster, dan bagan. Kedua, media visual yang diproyeksikan, media ini banyak jenisnya, namun dalam buku ajar ini hanya dikemukakan berapa jenis, yaitu OHP dan slide. Terima kasih. Baik, sampai disinilah hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.